warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzar. NIM saya 2022 10 223. Jadi pada pertemuan terakhir ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi portofolio saham dari teori tentang Sharpe ratio, Trainer ratio, dan Jansen alpha. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana rasio Sharpe, rasio Trainer, dan Jansen alpha perhitungan tersebut. Sharpe ratio yaitu jenis risiko. Rasio Sharpe mengidentifikasikan risiko dalam bentuk definisi standar yang merupakan ukuran risiko total. Oleh karena itu, ini mencakup risiko sistematis dan tidak sistematis. Pengukuran berikutnya yang kami pertimbangkan rasio Trainer dan Jansen alpha mendefinisikan risiko secara lebih sempit. Untuk memenuhi penerapan tindakan ini, pertama-tama kita perlu memahami berbagai jenis resikonya, yaitu CAFM menyarankan agar investor memegang portofolio pasar dan aset bebas risiko. Portofolio pasar sebenarnya terdiri dari sejumlah besar sekuritas dan mungkin tidak praktis bagi investor untuk memilih semuanya. Sebagai besar risiko non sistematis dapat didefinisikan dengan memiliki 30 atau lebih seukuran individual. Namun sekuritas ini harus dipilih secara acak dan berbagai kelas aset. Indeks dapat berfungsi sebagai metode terbaik untuk menciptakan diversifikasi. Contoh penghitungan pengambilan diharapkan dari suatu surat berharga, yaitu asumsikan tingkat bebas risiko adalah 2%. Keamanan memiliki korelasi 0,8 dengan indeks pasar dan standar deviasi 16%, sedangkan standar deviasi pasar adalah 12%. Jika pengembalian diharapkan pasar adalah 8%, berapakah tingkat pengambilan diharapkan dengan sekuritas tersebut? Yang pertama jawabannya yaitu 8,42%, di mana investasi pengambilan aset AI selama periode pemilikan atau disingkat RV, tingkat pengembalian aset bebas risiko, dan pengambilan pasar diharapkan selama periode pemilikan atau faktor beta dari aset tersebut. Maka langkah-langkah ketemuan diharapkan yaitu EA atau R saya 20% plus 1,07 kali 8 dalam kurang 8% kurang 20% yang menghasilkan 8,42%. Rasio Trainer yaitu rasio merupakan perpanjangan dari rasio Sharpe yang alih-alih menggunakan risiko total menggunakan beta atau risiko sistematis sebagai penyebutnya. Oleh karena itu, ini lebih cocok bagi investor yang memiliki portofolio terdiversifikasi. Yaitu rumusnya yaitu rasio Trainer, pengambilan portofolio dibagi dengan beta dari portofolio. Seperti halnya rasio Sharpe, rasio Trainer memerlukan pembilaan posisi untuk memberikan hasil komparatif yang berarti dari rasio Trainer tidak berlaku untuk aset beta negatif. Selain itu, meskipun rasio Sharpe dan Trainer dapat ditentukan peringkat portofolio, keduanya tidak memberikan informasi apakah portofolio tersebut lebih baik daripada portofolio pasar atau investasi tentang tingkat keunggulan portofolio dengan rasio yang lebih tinggi dibandingkan portofolio rasio yang lebih rendah. Contoh mengikuti rasio Trainer. Seorang manajer portofolio memperoleh pengambilan tahunan rata-rata sebatas 12%. Beta portofolionya adalah 0,9 dan volatilitas pengambilan adalah 25%. Rata-rata imbal hasil tahunan untuk indeks pasar adalah 14% dan deviasi standar imbas hasil pasar adalah 30%. Tingkat bebas risiko adalah 5%. Itulah ukuran Trainer untuk portofolio tersebut, dan hasilnya yaitu 7,8% dengan pembagian 12% kurang 5% sama dengan dibagi sama dengan 9,9% sama dengan 7,8%. Itulah penjelasan tentang materi tentang rasio Trainer dan rasio Sharpe. Itulah sedikit, kalau kurang jelas mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.